Pernah kepikiran nggak kalau runtuhnya sebuah negara itu justru malah bisa jadi berkah buat warganya? Agak aneh ya kedengarannya. Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal nyelembarin nih ketumpukan sumber yang udah Anda kasih, ada catatan sejarah, riset, analisis, buat coba ngertiin fenomena kompleks ini, keruntuhan peradaban. Misinya apa? Ya, kita mau ekstrak intisari pentingnya. Kenapa sih peradaban besar bisa goyah, terus runtuh? Gimana rasanya hidup pas lagi gitu? Ada pola apa aja? Terus, relevansinya apa buat dunia kita sekarang? Saya siap nih memandu rasa penasaran kita. Dan saya di sini bakal bantu mengurai benang merahnya ya. Penting banget nih buat dipahami dulu, keruntuhan ini tuh jarang banget kejadian mendadak kayak, bencana alam gitu. Lebih seringnya ini tuh sebuah proses. Akarnya ya dari cara kekuasaan dijalankan, gimana ketidaksetaraan itu tumbuh, dan gimana sistem yang kita bangun itu berinteraksi sama sifat dasar kita sebagai manusia. Oke deh, mari kita mulai dari dasarnya dulu nih. Kalau kita ngomongin keruntuhan, maksudnya apa sih sebenarnya? Dari bahan yang kita lihat, ini jelas bukan cuma gambaran kiamat total gitu kan ya? Betul sekali. Keruntuhan itu wajahnya banyak. Ada yang namanya keruntuhan negara, state collapse ya. Istilahnya itu pas pemerintah pusat udah nggak bisa ngontrol lagi. Contohnya kayak di Somalia tuh, setelah 1991. Ada juga keruntuhan ekonomi, kayak depresi besar dulu. Terus keruntuhan populasi, ya karena wabah atau perang yang lama banget. Nah, kalau keruntuhan masyarakat, societal collapse, itu biasanya nunjuk ke situasi di mana banyak sistem inti ini, politik, ekonomi, sosial, ambruk barengan. Relatif cepat dan dampaknya lama. Tapi ya itu tadi, ini lebih sering berupa transformasi radikal, bukan akhir segalanya gitu. Transformasi radikal ya? Contohnya gimana tuh? Kayaknya saya ingat ada ilustrasi menarik soal seseorang di Britania Romawi. Nah, iya betul. Coba bayangin deh, ada wanita lahir sekitar tahun 360 Masehi di Britania Romawi. Dia tumbuh di kota yang rame, pakai mata uang Romawi, lihat tentara Romawi di mana-mana. Tapi kalau dia umurnya panjang, katakanlah sampai tahun 420 Masehi, wah, dunia di sekelilingnya tuh udah berubah total. Udah nggak ada lagi kota gede, uang Romawi hilang, tentara sama pejabat Romawi juga udah nggak ada, bangunan-bangunan megah dulu ya terbengkalai aja. Dia mungkin nggak nyebut itu keruntuhan dalam sehari ya, tapi dia ngalamin perubahan drastis banget selama hidupnya. Buat dia mungkin rasanya kayak, dunianya memudar pelan-pelan gitu. Ini nunjukin betapa subjektifnya pengalaman keruntuhan itu. Dan tadi contoh Somalia itu, wah itu benar-benar ngebalikin logika umum banget ya. Justru setelah negaranya runtuh, beberapa indikator kesejahteraan malah jadi bagus. Kematian ibu sama bayi turun, kemiskinan ekstrim juga berkurang. Loh, kok bisa gitu? Nah ini nih yang nunjukin fakta bahwa negara, apalagi zaman dulu ya, seringnya itu sifatnya predatoris atau ekstraktif. Maksudnya lebih banyak ngambil dari rakyatnya daripada ngasih. Kekaisaran Romawi contohnya. Itu kan mesin perang yang efisien banget buat ngubah hasil bumi jadi sumber daya militer. Terus naklukin wilayah baru. Nah pas struktur kayak gitu runtuh, buat sebagian besar penduduk yang ya ketindas gitu, itu bisa berarti kelegaan loh. Analisis dari Mesir kuno juga gitu. Setelah kerajaan lama runtuh, kekuasaan Firaun kan melemah tuh. Tapi makam orang biasa malah jadi lebih kaya. Itu tandanya mereka jadi punya akses lebih ke sumber daya sama ritual yang dulunya cuma buat elit. Jadi kayak semacam demokratisasi kesejahteraan gitu, meskipun lahirnya dari kekacauan. Jadi keruntuhan itu rumit ya? Dampaknya nggak rata dan kadang hasilnya nggak terduga gitu. Oke. Terus apa dong yang bikin suatu masyarakat jadi rentan? Nah, disinilah kayaknya analisis yang Anda bagikan nunjuk ke satu faktor kunci yang kayaknya berulang terus, semacam kutukan gitu buat peradaban besar. Bener banget. Faktor utamanya itu ketidaksetaraan yang ekstrim. Dan gimana hal itu memicu dinamika yang destruktif di kalangan elitnya sendiri. Ini sering dirangkum dalam konsep namanya kutukan Goliat. Kutukan Goliat? Maksudnya makin gede dan hierarkis suatu masyarakat, malah makin rentan gitu ya buat runtuh dari dalam. Salah satu materi kita ngasih contoh Cahokia di Amerika Utara. Itu kan ada bukti pengorbanan manusia skala besar ya. Itu ngeri banget sih. Dan jelas nunjukin ketidaksetaraan yang brutal.
Persis, Cahokia atau situs yang berlapis-lapis kayak TP Gaura di Irak Utara itu kan kelihatan polanya. Dibangun, terus jadi makin gak setara, terus dibakar dan ditinggalin, dibangun lagi gitu terus. Siklus kerapuhan ini kelihatan banget. Pertanyaannya kan, apa sih yang bikin ketidaksetaraan kayak gitu bisa tumbuh subur? Nah, riset ini nunjukin peran penting dari jenis sumber daya utamanya. Ada beda mendasar antara yang disebut sumber daya yang mudah dirampas, lootable resources ya, kayak biji-bijian, gandum, padi, jagung, sama yang namanya tanaman pelarian, escape crops, kayak umbi-umbian, ubi, kentang, talas. Loh, kenapa biji-bijian dibilang mudah dirampas? Karena keliapan pas panen gitu ya, terus gampang disimpan. Tepat, biji-bijian itu kan siklus panennya jelas, hasilnya ngumpul di atas tanah, gampang dihitung, gampang disita sama pemungut pajak, bisa disimpan lama, terus diangkut dalam jumlah gede. Ini sangat memudahkan pembentukan negara terpusat yang bisa ngontrol dan majakin petani secara efektif. Coba aja lihat, hampir semua peradaban besar awal yang hierarkis, Mesopotamia, Mesir, Cina, Mesoamerika, itu basisnya biji-bijian. Sebaliknya, umbi-umbian kayak ubi atau talas yang dominan di tempat kayak New Guinea, kan tumbuhnya di bawah tanah, panennya nggak barengan, susah disimpan lama, dan lebih susah buat negara buat monopoli atau majakinya. Tanaman ini kayak ngasih ruang buat masyarakatnya buat kabur dari kontrol negara yang ketat. Wah, jadi biji-bijian ini kayak bahan bakarnya golilat gitu ya, memungkinkan kekayaan sama kekuasaan numpik di satu tempat, yang terus jadi pemicu ketidaksetaraan. Dan analisisnya bilang, ketidaksetaraan ekonomi ini biasanya ngerembet ke bentuk kekuasaan lain. Politik, informasi, militer, bikin negara jadi makin ekstraktif. Dan inilah intinya si kutukan Goliat. Ketidaksetaraan yang tinggi itu memicu kompetisi yang sengit di antara para elitnya sendiri. Mereka rebutan status, kekayaan, kekuasaan. Nah, ini sering banget ujung-ujungnya jadi korupsi, orang kaya pada ngempleng pajak, terus pengeluaran negara jadi boros buat proyek-proyek prestige atau perang internal antar elit. Akibatnya apa? Ya negara pelan-pelan dikuras dari dalam. Ada istilahnya nih, diminishing returns on extraction atau pengembalian yang menurun atas ekstraksi. Ibaratnya, negara makin keras meras rakyatnya, tapi hasilnya makin dikit karena rakyatnya makin miskin atau elitnya makin pinter ngeles. Studi perbandingan juga nunjukin loh, masyarakat yang relatif lebih setara atau inklusif itu cenderung lebih tahan banting pas ngadepin guncangan, misalnya pas ada perubahan iklim kayak zaman es kecil anti akhir itu. Gila ya, menarik banget gimana jenis tanaman aja bisa ngaruh fundamental gitu ke struktur sosial dan kerentanannya. Nah ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan soal sifat manusia nih. Apa kita emang dasarnya egois dan butuh negara kuat buat jaga ketertiban, kayak kata Hobbes itu? Nah, justru ini dia. Bukti dari zaman Paleolitikum, ya, jauh sebelum ada pertanian sama negara, itu malah ngasih gambaran yang beda banget. Selama ratusan ribu tahun, kita, Homo sapiens, hidup sebagai pemburu pengumpul yang cenderung sangat egalitar. Mereka tuh punya mekanisme sosial yang aktif buat mencegah ada satu individu yang dominan di kelompok. Antropolog nyebutnya strategi counter-dominance. Mereka itu sangat sosial dan kooperatif loh. Dan mereka juga mobilitasnya tinggi kan? Hidup dalam kelompok yang fleksibel. Bisa gabung fusion pas sumber daya lagi banyak, atau bisa fission pas lagi susah. Ini bukan tanda kekacauan ya, tapi strategi adaptasi yang pinter. Analisisnya juga nyebutin kalau kesehatan fisik mereka seringkali lebih bagus daripada petani-petani awal. Betul, dan konektivitas sosial yang luas ini juga penting banget. Salah satu argumen menarik dari materi kita nih, keunggulan sapiens atas Neanderthal, itu mungkin bukan cuma soal otak doang, tapi karena sapiens ngebentuk jaringan sosial yang lebih luas dan cair, fluid civilizations gitu. Sementara Neanderthal hidupnya di kelompok kecil yang lebih terisolasi. Jaringan sosial yang luas ini fungsinya kayak jaring pengaman, bisa buat tukar info, bantuan, cari pasangan kawin. Nah, ini bikin sapiens lebih tahan banting ngadepin guncangan lingkungan atau wabah penyakit. Tapi ya pasti ada sisi lainnya dong ya. Analisis ini kan juga ngakuin adanya malaikat gelap sifat kita, darker angels of our nature. Ada kecenderungan dalam diri sebagian orang buat nyari status lewat dominasi, terus ada juga yang sifatnya lebih patuh sama otoritas. Sifat-sifat ini mungkin bisa tidur aja kalau kondisinya egaliter.
tapi bisa bangkit dan diperkuat sama yang tadi disebut bahan bakar Goliat itu. Sumber daya yang gampang dirampas, teknologi senjata yang bisa dimonopoli, sama lahan yang terbatas, jadi orang susah buat pergi ninggalin penguasa yang nindas. Nah, kombinasi ini nih adanya bahan bakar Goliat plus potensi sisi gelap manusia yang bisa ngejelasin kenapa hierarki yang kadang brutal dan negara-negara awal yang ekstraktif banget itu bisa muncul dan bertahan. Padahal kan mungkin mayoritas orang nggak suka didominasi ya, tapi pas kondisinya memungkinkan, segelintir individu yang punya dorongan dominan bisa ngambil alih. Terus didukung sama pengikut yang cenderung patuh, apalagi kalau ada ancaman dari luar yang bikin orang nyari perlindungan dari figur kuat. Jadi ya ada semacam tarik-menarik terus-menerus antara sifat dasar kita yang kooperatif egaliter sama potensi dominasi yang difasilitasi kondisi sosial ekologis tertentu. Baik, menarik ya. Oke, sekarang gimana pola kutukan Goliat sama faktor manusia ini kelihatan di contoh-contoh keruntuhan besar dalam sejarah? Tadi Anda sempat nyebut Maya. Nah, gimana persisnya kutukan itu main di sana? Terutama kalau dikaitin sama temuan kayak obsidian yang pecah itu, yang jadi judul salah satu bab sumber kita, Shattered Obsidian? Wah, ya keruntuhan peradaban Maya klasik di dataran rendah Selapan, itu sekitar tahun 800 sampai 1000 Masehi ya, itu contoh yang kuat banget. Ini bukan kejadian tunggal sih, tapi proses panjang yang faktornya banyak. Ada bukti kekeringan parah yang berulang kali terjadi, ini pasti ngasih tekanan besar ke sistem pertanian mereka yang udah intensif. Terus ini diperparah sama makin seringnya perang antar kota negara Maya. Mungkin ya karena rebutan sumber daya yang makin langka itu. Nah, disinilah kutukan Goliat masuk. Para penguasa Maya yang dikenal sebagai Kuhul Ajau atau Raja Suci, kekuasaan mereka itu kan bergantung banget sama klaim hubungan ilahi dan kemampuan mereka buat mastiin kemakmuran sama kemenangan perang. Pas kekeringan melanda terus perang makin parah, ya legitimasi mereka ambruk. Oh, jadi rakyatnya udah nggak percaya lagi gitu sama elit penguasanya. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar nggak percaya pasif aja loh. Bukti arkeologis dari banyak situs itu nunjukin adanya penolakan aktif. Kita nemuin istana sama kuil yang sengaja dibakar, monumen raja-raja yang dirusak atau bahkan dibunuh secara ritual, ada juga bukti pembantaian keluarga kerajaan. Nah, istilah shattered obsidian itu kemungkinan besar merujuk pada pecahnya tatanan sosial dan simbol-simbol kekuasaan elit itu. Obsidian kan material penting banget buat Maya, buat alat sama ritual. Jadi rakyat biasa yang nanggung beban perang sama upeti buat gaya hidup mewah para kuhul Ajau itu, kairnya udah sampai di titik di mana mereka nolak buat terus dukung sistem yang gagal dan nindas itu. Ini contoh yang dramatis banget gimana ketidaksetaraan, kompetisi elit, perang antar kota, tekanan lingkungan, kekeringan, dan akhirnya penolakan dari bawah itu bergabung jadi satu, memicu keruntuhan sistemik. Wah, jadi bukan cuma tekanan dari atas atau luar aja ya, tapi ada perlawanan juga dari bawah. Ini nambah dimensi penting nih buat pemahaman kita soal keruntuhan. Apa pola serupa kelihatan di tempat lain? Mungkin keruntuhan zaman perunggu akhir? Keruntuhan zaman perunggu akhir sekitar 1200 SM itu juga menarik, tapi dinamikanya agak beda dikit. Waktu itu di Mediterania Timur, ada jaringan perdagangan internasional yang erat banget antar kerajaan gede, Mesir, Hittit, Mycenaean, dan lain-lain. Mereka saling tergantung buat barang mewah sama logam penting kayak tembaga dan timah buat bikin perunggu. Sistem ini efisien banget pas lagi stabil, tapi jadi rapuh banget pas satu bagian jaringan aja goyah, mungkin karena serangan bangsa laut, atau kekeriman, atau pemberontakan internal, dampaknya nyebar cepat ke seluruh sistem. Akhirnya ya keruntuhan beruntun di banyak pusat kekuasaan. Ironisnya, beberapa daerah yang agak di pinggiran, yang kurang terintegrasi sama sistem elit ini, kayak beberapa bagian Yunani, malah selamat atau bahkan berkembang di era setelahnya. Ini nunjukin bahayanya saling ketergantungan yang berlebihan dalam sistem yang nggak fleksibel. Itu kontras yang menarik ya sama Maya, di mana faktor internal sama penolakan ke elit kayaknya kuat banget. Dan tentu aja siklus dinasti di Cina, itu gimana? Iya, sejarah Cina kekaisaran itu sering dianalisis pakai teori struktural demografis. Ini sebenarnya ya varian lain dari kutukan Goliat juga. Teori ini ngelihat gimana pertumbuhan populasi itu neken sumber daya, yang terus memperburuk ketidaksetaraan. Elitnya jadi makin banyak dan saingannya makin keras buat dapetin posisi sama kekayaan. Sementara rakyat jelata makin ketekan sama pajak dan kekurangan lahan.
Nah, kombinasi ini nyiptain ketidakstabilan yang akhirnya meledak jadi pemberontakan besar-besaran sama perang saudara antar faksi elit. Ujungnya, ya dinasti runtuh, terus mulai siklus baru lagi. Ini pola yang berulang kali terjadi dalam sejarah Cina. Iya ya, pola-polanya emang kayak berulang gitu. Ketidaksetaraan, kompetisi elit, kerapuhan sistem, sering dipicu guncangan dari luar. Tapi ada juga kejutan kan ya, kayak dampaknya wabah hitam atau Black Death di Eropa itu. Betul banget. Wabah hitam itu kan bencana demografis yang ngeri banget ya. Tapi dampaknya buat rakyat jelata yang selamat itu cukup mengejutkan loh. Karena tenaga kerja jadi langka banget, posisi tawar mereka ke tuan tanah sama majikan jadi naik drastis, upah real naik, kondisi kerja membaik, dan di beberapa tempat sistem feodal bahkan mulai goyah. Ini lagi-lagi nunjukin kalau keruntuhan sistem lama meskipun traumatis itu bisa ngebuka ruang buat perubahan sosial yang nggak terduga dan bahkan nguntungin buat sebagian kelompok. Oke deh, setelah ngeliat pola sejarah ini semua, pertanyaan gedenya kan gimana sama dunia kita sekarang? Apa kita udah kebal gitu dari dinamika keruntuhan kayak gini? Atau justru kita ngadapin resiko yang beda, mungkin skalanya lebih gede? Materi kita nyebut era ini era Goliat global. Nah, itu istilah yang pas banget. Kita sekarang hidup dalam sistem global yang saling terhubung. Ekonomi, finansial, informasi, bahkan budaya elitnya juga nyambung semua. Dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Ini nyiptain semacam paradoks. Di satu sisi, keruntuhan negara yang total kayak Somalia gitu mungkin jadi lebih jarang ya. Terus pemulihan dari guncangan besar, kayak runtuhnya Uni Soviet, bisa lebih cepat karena ada jaringan global yang bisa bantu. Tapi di sisi lain, keterhubungan yang erat banget ini artinya potensi keruntuhan sistemik jadi kegagalan sistem globalnya itu sendiri. Dampaknya bisa jauh lebih katastrofik dan meluas kemana-mana. Loh kenapa gitu? Karena satu kegagalan bisa langsung nyamber kemana-mana dengan cepat ya? Tepat. Dan si Goliat global ini ngelahirin apa yang disebut para analis sebagai risiko eksistensial, existential risk. Ini risiko yang ngancem kelangsungan hidup peradaban manusia atau bahkan spesies kita sendiri. Ancaman kayak perubahan iklim katastrofik, perang nuklir, AI super yang nggak terkendali, atau pandemi global yang direkayasa genetika, materi ini nekenin banget kalau ini tuh bukan masalah yang kepisah-pisah. Mereka saling terkait dan seringkali didorong sama mesin ekonomi global yang sama yang cenderung mentingin untung jangka pendek dan ngebuang biaya jangka panjang ke orang lain atau ke masa depan. Dan ada aktor-aktor tertentu gitu ya, yang perannya gede banget dalam mendorong risiko ini. Istilah agen kiamat, agents of doom, muncul tuh di analisis. Iya, ini nunjuk ke konsentrasi kekuasaan di segelintir aktor aja, korporasi multinasional raksasa, terutama di sektor energi fosil, finansial sama teknologi, terus kompleks militer industri, sama negara-negara adidaya. Kepentingan mereka ini kadang sejalan sama aktivitas yang ningkatin risiko eksistensial tadi. Mereka punya sumber daya sama pengaruh politik yang luar biasa buat ngebentuk kebijakan sama opini publik demi keuntungan mereka sendiri. Seringnya ya, dengan ngabain dampak jangka panjang ke sistem global. Waduh, gambarannya agak suram juga ya. Terus ada konsep statistik ekor gemuk, fat tails, yang katanya penting buat ngertiin risiko sekarang. Bisa dijelaskan lebih simpel nggak? Tentu, coba bayangin kurva lonceng distribusi normal ya, yang mana kejadian ekstrim di ujung ekor kurvanya itu jarang banget terjadi. Nah, dalam sistem global yang kompleks dan saling nyambung kayak sekarang ini, beberapa riset nunjukin kalau distribusi risiko tertentu itu jadi gemuk di ekornya. Artinya apa? Meskipun frekuensi kejadian buruk yang rata-rata kayak konflik skala kecil atau resesi ekonomi biasa mungkin menurun, tapi probabilitas terjadinya kejadian yang ekstrim banget, yang dampaknya katastrofik dan belum pernah terjadi sebelumnya, kayak perang nuklir global, keruntuhan iklim total, atau pandemi super itu justru meningkat secara signifikan dibanding apa yang kita kira pakai model normal. Kita mungkin ngerasa lebih aman sehari-hari, tapi kita ngadepin potensi bencana skala peradaban yang lebih besar. Jadi kita nuker stabilitas rata-rata dengan resiko bencana skala masif yang lebih tinggi. Itu pemikiran yang lumayan bikin nggak nyaman ya. Terus apa dong artinya ini semua buat kita, buat Anda, yang hidup di tengah Goliat global ini? Ya, ini ngebawa kita ke beberapa kesimpulan penting ya. Pertama, keruntuhan itu proses kompleks, bukan akhir dunia. Tapi seringnya transformasi radikal, pemenang sama pecundangnya beda-beda. Kedua, si kutukan Goliat itu ketidakseimbangan ekstrim yang micu kompetisi elit yang ngerusak dan nguras negara dari dalam. Itu pola kerapuhan yang berulang terus panjang sejarah peradaban yang basisnya hierarki sama sumber daya yang gampang dirampas. Ketiga,
Sifat dasar manusia itu ya kompleks, kita punya kapasitas luar biasa buat kerjasama dan egaliter, tapi ada juga potensi buat dominasi yang bisa dikuatin sama struktur sosial tertentu. Keempat, Goliath global sekarang ini nyiptain tingkat keterhubungan dan potensi risiko sistemik yang belum pernah ada sebelumnya. Ini ngelahirin ancaman eksistensial skala planet. Dan kelima, risiko terbesar di era kita ini mungkin bukan lagi dari gejolak biasa, tapi dari kemungkinan rendah terjadinya bencana katastrofik yang dampaknya nggak kebayang si ekor gemuk itu tadi. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Materi kita kan nunjukin kalau para Goliath sepanjang sejarah itu seringkali nanam benih kehancurannya sendiri lewat ketidaksetaraan sama eksploitasi berlebihan. Goliath global kita sekarang ini kan kuat banget ya, efisien banget dalam ekstraksi sumber daya planet. Mengingat kutukan yang nempel di Goliath ini, apa sih arti ketahanan, resilience yang sebenarnya buat kita hari ini? Apa cukup buat kita sekedar nyoba adaptasi aja dan bertahan di dalam sistem yang udah ada ini? Atau kayak yang disiratin beberapa analisis ini, apa kita perlu secara fundamental mempertanyakan dan ngubah sistem Goliath ini sebelum dia ngebawa kita semua ke keruntuhannya sendiri? Pertanyaan yang sangat relevan ya buat kita semua pikirkan. Oke deh, terima kasih banyak udah gabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini di The Deep Dive. Semoga penjelajahan kita ini ngasih Anda perspektif baru ya. Sampai jumpa lagi.